kasih untuk Mbak Sherly yang sudah memandu kita dalam acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino, bacuran minta saruga bahasa ingat Kak Jubata. Apa yang dicita ada, dilihat dapat, tak lapang senang jaga angas. Au. Luar biasa, terima kasih nih Popat. Yang selalu menjadi garda terdepan untuk melestarikan salam budaya Ibu Direktur yang saya banggakan, yang saya hormati. Tadi itu merupakan salam khas dari kami masyarakat suku Dayak Ibu yang ada komisi juga RDP, terkadang dengan mitra dengan kementerian terkait. Saya juga sering menggunakan salam ini. Baik, yang saya hormati Ibu Direktur Sinta Sapriana sebagai Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati juga Bupati Melawi dalam hal ini diwakili tadi oleh Pak Junaidi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi yang juga mungkin nanti membuka acara kita secara resmi. Dan yang saya hormati juga, ini kita kedatangan tamu Pak Kadis Pertanian Kabupaten Melawi, Ibu yang juga turut hadir pada hari ini. Beliau juga punya daya keingintahuan yang cukup tinggi untuk bisa mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 yang ada di Kabupaten Melawi. Terima kasih Pak Kadis Pertanian sudah bergabung. Dan yang saya hormati juga, saya banggakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, Bapak Dr. Sien Setiawan yang selalu 24 jam untuk masyarakat Kabupaten Melawi, terutama dalam pandemi wabah COVID-19. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Junaidi, Bapak Kadis Lingkungan Hidup, bahwa Melawi sampai hari ini Ibu sudah terkonfirmasi 7 orang positif swab, dan itu semua dari keluarga saya. Ibu, kebetulan Bapak saya juga sebagai Bupati di sini, Bapak saya kemarin terkonfirmasi positif, dan Ibu saya juga, adik saya 3 orang. Sebelumnya memang sudah duluan adik ipar saya, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Melawi juga terkonfirmasi positif. Jadi saya juga sekaligus mohon doa, mohon dukungan, support dari Bapak Ibu semuanya untuk kesembuhan, terutama beri mereka dukungan secara psikis, secara moral, dan doa kepada keluarga kami sekiranya kuat menghadapi cobaan ini dan bisa terus sembuh, survive, dan menjadi motivator untuk masyarakat Kabupaten Melawi, untuk masyarakat Indonesia. Dan seluruh peserta sosialisasi yang saya hormati, saya banggakan ada dari PNI, ada Pak Simpson beserta rekan, juga ada dari DAD Pak Sudarmono beserta rekan-rekan, dari Fopat ada Saleh, Bang Saleh, dan rekan-rekan garda terdepan juga di sini bergerak aktif sebagai anak muda di Kabupaten Melawi. Dan dari Ketua NU juga hadir, Bapak Surya mungkin mewakili rekan-rekan dari NU, dan seluruh staf jajaran LH dan RSUD yang pada hari ini juga ikut mendampingi Pak Direktur dan Pak Kadis dalam sosialisasi daring kita hari ini. Pertama, Bapak Ibu, sudah selayaknya mungkin kita menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih sayang, limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan sosialisasi penanganan limbah B3 atau mungkin lebih spesifik limbah infeksius COVID-19. Meskipun situasi seperti saat ini negara kita tahu bahwa kita sangat terbatas secara gerak dan gerik, dan juga intensitas kita bertatap wajah secara langsung juga sangat berkurang, tetapi saya yakin ini semua tidak menjadi hambatan untuk pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, memikirkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita semua yakin pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengabdi, untuk terus berkarya, dan tidak sedikit pun mengurangi makna dari kegiatan kita hari ini, dari sosialisasi daring kita pada hari ini. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, pertama saya harus sampaikan bahwa saya sebagai mitra resmi dari KLHK sangat-sangat mengapresiasi. Ibu, salam hormat untuk Ibu Menteri dan Ibu Dirjen yang hari ini juga berhalangan mungkin untuk hadir. Saya sangat apresiasi program ini. Saya pikir ini sangat-sangat membantu pemerintah daerah, dalam hal ini pihak fasilitas pelayanan rumah sakit dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk lebih meningkatkan kapasitas, untuk lebih meningkatkan kemampuan secara sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah B3, terkhusus limbah yang dihasilkan mungkin dari pasien yang sudah terkonfirmasi positif atau biasa disebut mungkin juga dengan limbah infeksius yang ada di Kabupaten Melawi.
Ya tentu kegiatan ini bertujuan salah satunya untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada kita semua, kepada pelayanan kesehatan, kepada pelaku usaha, dan bahkan pihak-pihak terkait mengenai limbah B3, terutama limbah infeksius COVID-19. Di tengah wabah COVID-19 ini juga sangat diperlukan para pelaku usaha, para pelaku fasilitas pelayanan kesehatan di sektor terkait untuk menjalankan secara benar prosedur dan tata cara pengelolaan limbah B3, limbah infeksius COVID, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lingkungan hidup yang baik dan benar merupakan hak setiap warga. Ini tanggung jawab negara, tanggung jawab seluruh kita, seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk serius memperhatikan dan menyikapinya. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, beberapa bulan ini kita juga sudah sangat sering mendengarkan bahkan membaca berita yang ada di media-media, juga mungkin di televisi kita dengar, kita tonton bagaimana penanganan sampah infeksius COVID-19 ini. Contoh seperti di kota-kota besar, contoh kecil juga di Jakarta, sudah sering sekali kita membaca dan mendengar berita bahwa sampah-sampah seperti masker, APD, handscoon, dan lain-lain itu banyak yang dibuang oleh oknum-oknum tertentu berserakan sepanjang jalan tol. Bahkan juga sampai terkontaminasi dan dibuang oleh oknum tertentu yang kita tidak tahu siapa yang tidak bertanggung jawab itu di sekitaran perumahan warga. Dan ini tentu sangat meresahkan masyarakat kita. Tentu ini juga menjadi catatan penting kita. Berarti kalau kita lihat bahwa masyarakat Indonesia secara umum masih sangat minim rasa untuk melindungi diri sendiri, apalagi kalau berbicara untuk melindungi masyarakat lain, untuk melindungi manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya. Nah, itu mungkin kesadaran yang pertama harus kita bentuk dari perilaku hidup kita sehari-hari. Dan hal ini pasti sangat meresahkan warga, dan jangan sampai kejadian seperti ini juga terjadi di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Melawi yang sangat kita cintai, yang kita banggakan, dan yang kita jaga bersama. Jangan sampai wabah ini, pandemi ini terus-terusan menghantui kita. Dan saya berharap juga rekan-rekan semua nanti sepulang dari kegiatan sosialisasi ini bisa menjadi penasehat, bisa menjadi pemberi motivator, pemberi informasi yang benar kepada masyarakat kita, bagaimana pengelolaan sampah infeksius COVID-19 yang baik dan benar. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kejadian seperti yang saya ceritakan di atas jangan pernah terjadi di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Melawi. Dan bagaimana prosedur pengelolaan dan penanganan seperti masker, APD, dan lain-lain yang sifatnya cairan juga dari pasien terkonfirmasi positif, seperti mungkin tisu, kain-kain bekas droplet, pembuangan bahkan mulai dari pembuangan air kecil, air besar dari pasien, itu semuanya sudah ada prosedur, sudah ada protap yang mengatur itu semua, dan saya pikir itu boleh menjadi panduan, boleh menjadi pedoman kita untuk hidup sehari-hari. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai mitra dari Kementerian Lingkungan Hidup, saya berpikir bahwa pemerintah pusat juga perlu untuk menyikapi, untuk membuat semacam skema pengembangan, Ibu. Mungkin nanti bisa didiskusikan di kementerian terkait perizinan, terkait juga pembiayaan. Karena yang kita tahu dua aspek ini, perizinan dan pembiayaan juga cenderung menjadi kendala besar di lapangan untuk diterapkan betul-betul bagaimana penanganan pengelolaan limbah B3 ini bisa sesuai prosedur yang baik dan benar. Jadi seringkali anggaran yang besar, kemudian perizinan yang juga bisa dikategorikan lama, juga berbelit-belit, itu menjadi kendala untuk kami di daerah ini bisa betul-betul menjalankan protokol kesehatan yang baik ini tadi. Dan saya berharap ini bisa didengarkan, bisa menjadi salah satu pertimbangan dari Bapak Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memang secara langsung garda terdepan juga membidangi, memerangi pencegahan COVID-19 dari limbah-limbah infeksius itu tadi. Dan satu Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, meskipun kondisi ini adalah kondisi yang sangat negatif untuk kita, efeknya, imbasnya sangat-sangat kita rasakan, tapi satu hal positif yang saya pikir bisa kita petik dari pandemi ini adalah seharusnya ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah B3 selama ini yang mungkin masih saya pikir banyak
titik-titik, masih banyak sistem-sistem yang belum termaksimalkan di sini, tapi bukan berarti dari kementerian, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tidak maksimal. Tentu semuanya sudah semaksimal mungkin, tetapi masih ada saja cara-cara, masih ada sistem-sistem yang mungkin kita belum maksimal untuk melakukan ini. Saya pikir ini boleh menjadi catatan, menjadi momentum kita bagi Indonesia bahwa memperbaiki sistem pengelolaan limbah itu sangat penting. Contohnya pada saat pandemi seperti sekarang ini, kita merasakan betul bagaimana kita ketar-ketir, bagaimana dari pelayanan kesehatan, bagaimana dari lingkungan hidup yang juga menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah, pengelolaan limbah yang berkaitan dengan infeksius COVID-19 ini dipertaruhkan juga keseharian mereka, bagaimana mereka bekerja harus menggunakan pelindung diri, bagaimana juga mereka memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang masih sangat lemah kesadaran diri untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dan ini menjadi catatan kita semua. Semoga penerapan pemilahan sampah dan limbah sedari sumbernya merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 lewat limbah infeksius COVID-19. Jadi akhir kata, Ibu Direktur yang saya hormati, yang saya banggakan, beserta rekan-rekan semua peserta sosialisasi daring hari ini, penanganan limbah infeksius COVID-19 ini menjadi pembawa. Saya ingin kalian semua yang hadir di sini, terutama peserta yang ada di Kabupaten Melawi, ada dari Dinas LHK, Dinas Pertanian, ada dari RSUD, ada dari DAD, dari PMI, dari NU, dan semuanya tidak bisa sebut satu persatu, menjadi pembawa cerita, menjadi pembawa berita, menjadi pembawa nasihat kepada saudara-saudara kita di luar sana untuk bisa lebih memperhatikan dan mempunyai kesadaran dari diri, dari rumah untuk memilah dan memilih sampah secara baik dan benar. Hal simpel yang mungkin bisa kita lakukan adalah jangan membuang bekas masker, APD, dan lain-lain yang sudah kita gunakan di sembarangan tempat, simpanlah pada plastik atau tempat sampah khusus yang sudah diproses dengan baik dan benar juga oleh pihak-pihak yang terkait, terutama pihak-pihak dari LHK yang juga adalah saya anggap orang yang benar-benar sudah berkompeten bagaimana memilah dan memilih sampah, juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Dan mari sekali lagi kita doakan supaya wabah ini segera berakhir dan masyarakat Indonesia diberi kesiapan mental, diberi kesiapan secara psikis, dan semuanya diberi support untuk bisa menghadapi new normal yang sebenarnya juga Indonesia saya pikir tertatih-tatih untuk bisa menerapkan new normal ini, tetapi begitu banyak pro dan kontra, begitu banyak pertimbangan ya. Saya pikir new normal adalah salah satu solusi terbaik untuk mempertahankan eksistensi Indonesia supaya kita tidak kolab di berbagai bidang. Indonesia tetap harus eksis, tetap harus bekerja, harus terus mengabdi untuk bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Jadi bersama-sama kita berdoa, kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir, dan sekali lagi meskipun kita sudah menuju new normal, saya pikir beradaptasi dengan situasi baru, dengan tetap punya kesadaran diri, menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk bisa kita implementasikan bersama adalah hal yang berat. Tapi sekali lagi, karena kebersamaan kita semua, kekompakan kita semua, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti melindungi kita semua, dan kebersamaan adalah kekuatan yang paling utama. Bergotong royong itu adalah kekuatan yang paling pertama untuk kita bisa melewati cobaan yang diberikan Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk dunia yang kita cintai ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan gambaran, memberikan pemaparan sebagai wakil rakyat juga dari Kabupaten Melawi, dari Kalimantan Barat. Sekali lagi saya mengapresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih banyak Ibu atas segala program, atas segala perhatiannya kepada Kabupaten Melawi. Dan saya tadi terharu ketika Ibu menceritakan bahwa kami termasuk orang yang gesit, orang yang cepat merespon program-program yang ada dari Kementerian. Karena sekali lagi Ibu, kita bersama ingin Indonesia semuanya cepat pulih, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas sebagaimana normal dan sebagaimana mestinya untuk Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Adil Takalino, Bacura Minta Saruga, Bastengat Kak Jubata. Apa yang dicita ada, diniat dapat, sak lapang senang jaga aman. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Yesi Milania. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yesi Milania SE.
yang telah memberikan sambutan begitu luar biasa, sangat memotivasi untuk kita semua pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan melakukan acara selanjutnya, kita akan melakukan penyerahan secara simbolis bantuan kepada RSUD Kabupaten Melawi dan pihak kelompok penerima bantuan kendaraan sepeda motor di disinfektan. Baiklah, kami persilakan. Jadi Bapak, Ibu, semuanya yang di sini hadir mengikuti sosialisasi daring kita karena keterbatasan ruang gerak kita. Jadi saya juga mewakili dan merupakan kepanjangan tangan dari rekan-rekan semua, dari Bapak Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyerahkan bantuan-bantuan seperti yang tadi sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Ibu Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 untuk bisa diserahkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Melawi, kepada Bapak Dr. Sien Setiawan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, kiranya berkenan untuk menerima secara simbolis penyerahan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bermitra dengan Komisi 4 DPR RI. Gimana? Oke, kita berikan tepuk tangan. Sudah ya. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada Ibu Yesi Melania SE, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan